Ya, ini kita coba asumsikan secara kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, simulasi 1, nanti ada simulasi 2. Pasangan Gusti Bre Astrid 57% mengungguli pasangan Teguh Hersu Prabu di 41%. Sedangkan TTTC-nya adalah 4,4%. Lanjut Mas. Ini simulasi 2. Jadi setelah Bapak Ibu sekalian, setelah tadi ada simulasi itu, maka responden kita minta maaf, Bapak Ibu sekalian, mohon kami merepotkan lagi Bapak Ibu sekalian responden, karena kami ada simulasi yang kita jelaskan di simulasi yang kedua ini. Ini ya simulasi kedua. Lanjut Mas, ya simulasi kedua. Ini ya. Gitu, simulasi kedua. Kita coba ganti. Wakilnya Gusti Bre itu bukan Astrid, tapi wakilnya Gusti Bre adalah Sugeng Riyanto. Mengapa kok Sugeng Riyanto? Dulu di survei Maret ya teman-teman, saya salah prediksi. Saya pikir PKS itu merapatnya ke PDIP, tapi dalam perjalanannya kan merapatnya ke Sumber. Sehingga saya berasumsi, kenapa ini kok PKS ini merapatnya ke Sumber? Jangan-jangan PKS ini menghendaki wakil, gitu. Dan dari asumsi saya yang tadi bahwa Gusti Bre itu butuh di-endorse oleh tokoh politik yang memiliki simbol agama Islam dalam hal ini, itu si Sugeng Riyanto masuk. Gitu. Si Astrid masuk, karena itu maka kita dua-duanya kita simulasikan melawan si Teguh sama Hersu Prabu. Kenapa kok cuma Teguh Hersu Prabu Pak, tidak disimulasikan dengan yang lain? Karena orang PDIP yang paling tinggi itu, gitu loh. Teguh sama Hersu Prabu itu top-topnya di PDIP itu sekarang. Menurut survei saya, top-topnya calon PDIP itu dua tokoh itu. Gitu. Tidak dengan Riri, tidak dengan Purnomo, tidak dengan yang lain. Ya kalau mau ada kemungkinan menang, dua tokoh itu, Teguh, Hersu Prabu, gitu. Kalau dibalik gimana Pak? Hersu Prabu Teguh nggak masuk, karena apa? Karena si Hersu Prabu itu ketika kita sodorkan menjadi wali kota, elektabilitasnya jauh di bawah. Gitu, seperti itu. Nah, ini ternyata Gusti Bre itu juga masih tinggi. Gusti Bre Sugeng Riyanto itu masih 54,1. Tadi dengan Astrid 54,7. Ya. Ya, coba Mas ditunjukkan yang atasnya. Nah, 54,7 yang bawah sekarang Mas. 54,1. Sedangkan Teguh Hersu Prabu itu pergerakannya juga tidak terlalu signifikan kalau musuhnya itu. Artinya apa? Dari data ini Bapak Ibu sekalian, saya berkesimpulan, Solo Raya Polling berkesimpulan, Gusti Bre itu dipasangkan dengan siapa saja, khususnya dua tokoh ini, dia saya prediksi memenangi Pilkada Kota Solo. Dengan Astrid juga tinggi, dengan Sugeng Riyanto yang tadi hanya 8, berapa ya elektabilitasnya waktu itu juga menang. Artinya apa? Memang tingkat kesukaan terhadap Gusti Bre yang tadi terdeteksi melalui survei ini itu memiliki validasi dari data survei yang lain, dari data pertanyaan survei yang lain, khususnya di. Lanjut Mas, simulasinya karena ada 3. Sudah Mas. Nah, menarik ya, ini Bapak sekalian. Kali ini nggak pakai coblosan ya, instrumennya tidak pakai coblosan. Tapi kalau simulasi 1 pakai coblosan,
simulasi 2 pakai coblosan, yang ini tidak pakai coblosan. Saya coba menyampaikan kondisi fakta politik yang berkembang yang ada sekarang ini. Saya jelaskan, ini pasangan Gusti Bre Astrid itu didukung oleh Presiden terpilih Prabowo, Presiden Jokowi, kemudian diusung oleh Gerindra, PSI, PKS, PAN, PKB. Itu kebetulan Golkarnya saya agak lupa memasukkan. Terus terang saja agak lupa memasukkan. Maka elektabilitas dari pasangan Gusti Bre Astrid itu 61,5%. 61,5%. Sedangkan Teguh Prakoso Hirsuprabu turun dari 41 turun menjadi 35,8%. Teknis dari pertanyaan P12 pertanyaan ini P12 saya tuliskan di sini. Teman-teman nanti bisa kutip gitu. Prediksi pemilih pemenang Pilkada Kota Surakarta 2024 61% Gusti Bre Astrid jika didukung oleh koalisi partai yang saya sebutkan di situ dan kemudian Presiden terpilih Prabowo, Presiden Jokowi. Artinya apa? Artinya memang tinggi sekali itu pengaruh. Dari 47 ya, dari 47 menjadi 61 itu besar. Dan itu memastikan kemenangan. Gitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulan rekomendasi saya, Bapak Ibu teman-teman, kesimpulan aja lah, bukan rekomendasi itu ya. Pemerintahan Wali Kota Gibran dipersepsikan memuaskan 95% pemilih dengan rata-rata skor 7,02. Angka ini berdampak positif bagi pasangan calon wali kota, wakil wali kota yang mengusung tagline melanjutkan. Yang kedua, political personal kuat tokoh bakal calon wali kota Surakarta adalah Gusti Bre, Teguh Prakoso, dan Teguh Prakoso. Gusti Bre lebih unggul dibanding Teguh Prakoso. Political personal kuat calon wakil wali kota adalah Hirsuprabu, Astrid Widayani, Sekar Tanjung, dan Sugeng Rianto. Calon wali kota Gusti Bre tetap unggul bila dipasangkan dengan Astrid maupun Sugeng. Namun demikian, pemilih lebih menyukai dan memilih Astrid dibanding Sugeng karena memang ada jarak tadi. Pasangan Gusti Bre Astrid diprediksi oleh pemilih memenangkan Pilkada 2024 secara meyakinkan bila didukung oleh Presiden Jokowi, Presiden terpilih Prabowo, dan koalisi parpol di parlemen. Ini posisinya kalau PDIP sendirian itu bisa sudah ada 20%, tapi koalisi di luar PDIP ini kan hampir semuanya sudah terang-terangan. Saat ini sudah terang-terangan untuk mengusung Gusti Bre. Saya kira itu teman-teman wartawan yang saya hormati, yang bisa saya presentasikan di hadapan teman-teman. Silakan kalau misalkan ada. Yang pertama, apakah ini masih kelanjutan dalam tanda kutip pertarungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP pada tataran politik pusat? Menurut saya tidak serta-merta bisa dipahami. Karena apa? Karena pertarungan Pilpres 2024 itu sudah selesai. Dan biasanya pilkada itu cair. Kepentingan politik elektoral yang kemudian bermain di situ, walaupun memang nampaknya sampai dengan sekarang ini masih ada sedikit, tidak terlalu kental menurut saya. Di beberapa daerah itu antara Kim dengan
PDIP dengan di luar tim dengan PDIP itu juga banyak yang berkoalisi.